Kenapa diajukan ke MK? Karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh APH. Oleh karena itu, APH itu aparat penegak hukum. Sehingga dilakukan uji materi di MK atas pasal-pasal yang seluruhnya menimpa Mas Roy dan kawan-kawan. Pendapat Anda? Iya, jawabannya saya katakan tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Apapun putusannya? Ya, apa yang dilakukan oleh Bang Refli kita appreciate untuk ke depan. Tapi untuk Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu tetap mengacu pada KUHP lama, KUHP lama, KUHP baru, dan KUHP baru. Itu yang saya pahami. Mungkin kalau ada pendapat lain, silakan Bang Refli memberi pendapat. Paham lah. Ya, ini bukan pendapat lain ya, tetapi Adinda salah mengartikan retroaktif. Jadi gini, ada dua hal ya yang harus kita pahami. Retroaktif itu kalau misalnya Mas Roy ini sudah divonis misalnya ya. Nah, putusan yang memvonisnya itu tidak bisa dibatalkan pada tingkat yang sama. Misalnya pengadilan negeri memvonis, oh batal pengadilan negeri, ya tetap harus ke pengadilan tinggi. Tetapi nanti di pengadilan tinggi putusan MK dibawa. Jadi tidak retroaktif. Jadi hakim di pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan adanya putusan MK sebagai sebuah kondisi hukum walaupun baru. Sudah inkrah misalnya, ya, kan belum inkrah. Masih ada PK misalnya nih. Itu masih ada PK. Itu pendapat abang saya. Kalau pendapat saya mengatakan tidak. Bukan. Itu bukan pendapat. Itu pengertian retroaktif itu adalah nggak membatalkan proses yang lama. Iya. Tapi bisa mempengaruhi proses yang baru. Due process of law yang sedang berlangsung tidak akan berpengaruh dengan putusan MK. Iya, jadi gini. Tanya aku sama Adinda, ya. Kita harus pahami bahwa kan ada tingkat-tingkat due prosesnya. Ketika kemudian katakanlah misalnya ada putusan pengadilan negeri, itu belum ada putusan MK. Nah, kemudian diputuskanlah ya, berdasarkan paradigma lama. Tetapi setelah putusan itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian kita mengajukan banding. Nah, banding itu kita sertakan argumentasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai legal new order, sebagai tata hukum yang baru. Karena kalau tidak hakim melanggar undang-undang karena dia menggunakan undang-undang atau pasal yang sudah diinvalidasi oleh Mahkamah Konstitusi atau sudah dikasih tafsir yang baru. Itu satu. Yang kedua, sebentar, ini penting. Yang kedua, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu pada dasarnya memang putusannya itu retrospektif, bukan retroaktif, ya. Ya, sorry, prospektif, bukan retrospektif atau retroaktif. Tetapi bukan berarti tidak ada preseden putusannya itu retroaktif. Karena pengajunya siapa? Refli Harun juga. Jadi pada waktu penghitungan pemilu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ribut orang kan? Nah, pada waktu itu kita mengajukan judicial review terhadap pasal itu yang ditafsirkan salah oleh KPU pada tahun 2009. Waktu itu Pak Jimli bilang, walaupun dikabulkan, tetapi tidak akan mempengaruhi penghitungan kursi yang sudah selesai, kan gitu. Karena itu putusan berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tetapi saya minta agar pemberlakuannya retrospektif, yaitu diberlakukan sejak undang-undang itu diundangkan. Jadi ditarik ke belakang. Alhamdulillah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh putusan itu? Iya, itulah yang namanya law, not only law in a book, but law in action. Gitu. Berarti dalam putusan nanti bisa juga retrospektif. Bisa. Sejak awal diriset lagi. Pikiran saya, karena saya tadi sempat diskusi juga ahli tata negara, bahwa saya sependapat dengan prospektif tadi, prospektif tadi. Sebutkan namanya ahli hukum tata negara itu siapa? Jangan dong, tidak enak saya. Kan harus ada kredibilitasnya juga. Karena banyak juga yang kalau nanya tidak kredibel kan susah. Abangku, mohon maaf. Banyak juga yang ngomong ke saya, Bang Rasman, kenapa nggak pertanyakan kapasitas Bung Refli sebagai ahli tata negara, kok jadi pidana? Saya bilang itu nggak kewenangan saya, itulah saya menjaga rahasia dapur, Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa kawan, sebagai ahli tata negara, Abang boleh menyampaikan itu. Tapi saya juga punya uji banding dong. Dari orang yang menurut saya, ini juga masuk pada ranah prospektif tadi. Bukan pada retroaktifnya. Gini kawan, gini ya. Pembicaraan tentang retrospektif, prospektif itu adalah pembicaraan hukum tata negara. Itulah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, saya ikut di Mahkamah Konstitusi itu sejak MK berdiri. Jadi saya paham, saya termasuk yang ikut andil dalam putusan-putusan awalnya. Kedua, ya, kalau Anda belajar di Amerika misalnya, semua cabang ilmu pengetahuan itu muaranya pada konstitusi. Makanya Anda harus paham, misalnya criminal constitutional law, ya kan? Misalnya private constitutional law. Karena semua itu ujungnya adalah constitutional perspective sebagai the supreme law of the land. Jadi kalau seandainya seorang ahli hukum tidak paham hukum tata negara atau tidak paham konstitusi, diragukan ahli hukumnya. Kalau Anda paham konstitusi, maka turunannya pidana, perdata, dan lain sebagainya, itu cabang-cabang dari hukum yang babonnya itu. Lihat paham kan? Jadi the constitution itu adalah kontrak kita. Dari konstitusi itulah mengalir ada perdata, pidana, kemudian hukum-hukum keluarga dan lain sebagainya, sampai kemudian cabang-cabang terkecil. Tapi once you are a lawyer, Anda harus paham namanya constitutional law atau hukum tata negara. Oke.